Hai guys, jangan lupa subscribe channel YouTube Kinsha Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Kinsha Official. Aduh guys, sorry banget guys, ini suara aku udah serak banget. Dan karena aku tuh kayak banyak banget yang tanya sama aku tuh, Kak, gimana caranya dapetin spender? Kak, tor dong Kak, biar jadi host yang sukses, jadi penyiar yang banyak yang support dan lain-lain. Nah, karena banyak yang tanya kayak gitu, kayak aku bikinin video khusus buat kalian ya kan. Udah lama banget aku nggak konten, ya beginilah, semoga membantu. Oh ya guys, sebelumnya aku mau ngasih info kalau aku tuh udah ada agensi di 3 aplikasi. Itu agensi di aplikasi Snack Video, di aplikasi Wishlife, dan juga aplikasi Lucky Life. Buat kalian yang kepo APK apa sih dan gimana sistemnya, di video aku yang sebelumnya udah beberapa sekilas aku jelasin mengenai Snack Video, Wishlife, dan Lucky Life. Oke, langsung aja karena ada yang komen, Kak, caranya dapetin spender gimana? Aku langsung kasih kalian tips dan caranya ya. Ini berdasarkan dengan pengalaman aku ya guys ya. Gini, hal yang pertama yang harus kita pahamin itu, ketika kita jadi seorang penyiar atau host live streaming, maka kita itu butuh perlu sorry guys, beberapa bahasa butuh itu tidak baik untuk dibicarakan. Maksudnya aku, ketika kita itu menjadi host, maka kita tuh perlu viewers atau orang yang nonton gitu guys. Bayangin aja nih ya, kalian lagi live gitu kan, terus nggak ada yang nonton, bayangin. Nah, dan beberapa host itu dia punya karakter tersendiri biar banyak yang support, banyak yang nonton, banyak yang ngerameinnya. Nah, terus sebenarnya itu ketika kita menjadi host atau kita terjun di dunia entertainment, itu berarti orang yang menonton kita atau viewers yang ada di room kita itu sebenarnya mencari hiburan. Atau mungkin mereka lagi gabut, nggak ada kerjaan, main ke room kita. Terus memang mereka lama main di APK itu, suka dengan APK itu. Nah, jadi tantangan pertama buat kalian itu adalah gimana caranya bikin mereka nyaman. So, kalau aku pribadi ya, aku tuh lebih menganggap viewers itu keluarga gitu. Jadi biasanya tuh ada yang aku istilahin, kamu jadi papi aku ya gitu kan. Walaupun papi online is okay. So, mereka punya anak, aku punya papi. Kamu jadi bunda aku ya, jadi mami aku ya, jadi kakak aku, jadi adekku ya, jadi teman aku. Dan istilah-istilah seperti itu, jadi bebek aku dan lain, itu sangat membantu sekali untuk membantu kalian mendapatkan support dari orang-orang yang terdekat kalian. So, itu tips pertama buat aku. Buatlah mereka nyaman dan anggap mereka seperti seorang keluarga. Itu sangat membantu sekali. Karena bukan hal yang tidak mungkin tiba-tiba mereka lempar kalian tuh gift yang gede dan lain-lain, karena merasa itu tuh udah, aku tuh udah lama sih di room dia gitu, kok aku nggak pernah support kayak gitu. Terus juga rajin-rajin muji viewers kalian guys. Misalkan nih kalian punya viewers A dan dia itu sering banget main ke room kalian, pasti kalian tuh ucapkanlah terima kasih, makasih ya Kak ya udah sering mampir di room aku, semoga berkah selalu, rezekinya lancar dan lain-lain. Viewers itu kalau disanjung kayak gitu, didoain kayak gitu, pasti seneng kok. Pasti nanti adalah tergerak di hatinya tuh buat top up. Kebanyakan ya viewers yang aku punya itu guys, dia itu tuh dari yang level 0 sampai ke level gede yang sampai total top up bisa sampai 10, 20, 30 juta gitu. Itu cuma di rumah aku doang. Dan host yang seperti itu host yang luar biasa guys menurut aku ya. Nah, itu bisa kalian praktekin. Yang penting kalian bikin mereka nyaman, anggap mereka keluarga, rajin puji. Dan ini paling penting banget, jangan pernah minta-minta dan ngemis-ngemis gift. Contoh nih gini kan, aku sering banget guys, karena kan termasuk ya, apalagi di Snack Video itu aku kan termasuk level gede ya, udah level biru kan. Itu kan kalau top up itu mungkin ratusan juta lah ya kalau itu biaya top up ya. Bukan mungkin, memang udah ratusan juta itu biaya top upnya. Itu kan ketika kita masuk ada host yang level doang gede, nge-give enggak gitu kan. Ini kan ya, maksudnya kan aku ya sebagai viewers atau spender gitu kan, ini orang kenal kagak gitu kan, bukannya ngajak kenalan atau apa dulu, kayak malah udah malak duluan. Jadi kan kesannya tuh kan
viewers itu malah ilfeel sama host yang begitu gitu kan. Jadi kalian tetap pernah minta-minta, jangan terlalu murah lah kalian jual harga diri kalian, tapi juga jangan terlalu jual mahal juga gitu kan. Tetaplah kejar target kalian. Terus juga beberapa hal yang aku pahami di dunia live streaming itu, dunia host ya, itu perbucinan. Kenapa begitu guys? Jadi kebanyakan host itu tuh ngebucinin beberapa spender yang menurut mereka tuh spender, wah ini spender nih, bucinin biar mereka tuh dapat gift gede. Terus nanti kalau udah spendernya bangkrut atau udah nggak punya amunisi lagi, ditinggalin, cari lagi spender baru kayak gitu. Beberapa host ada yang seperti itu. Kalau memang kalian tipikal anak yang begitu, ya is okay. Tapi kalau aku bukan anak yang begitu ya. Alangkah baiknya tetap menjaga tali silaturahmi ke semua viewers kalian. Bucinan boleh kok, tapi kalau prinsip aku ya menjaga perasaan itu penting. So jangan pernah demi diamond, demi gift kalian menjual harga diri kalian. Ini masih mending sih ya kalau perbucinan banyak gonta ganti, oke ya, nggak masalah, itu kan cara dia. Ada lagi host yang dengan cara menjual dirinya demi mendapatkan gift. Ada host yang di gift kapal atau di gift apa gitu kan, syaratnya nanti harus VCS, harus ngasih nomor WhatsApp, harus kayak lu harus ngeliatin bagian-bagian lu gitu kan ke gue, harus open hijab dan lain-lain. Banyak sebenarnya spender yang ngasih itu bukan karena mereka ikhlas atau apa, tapi mengharapkan imbalan gitu kan. Jadi hati-hati buat host, dan it's okay juga kalau kalian mau begitu, itu kan pilihan kalian. Ini mah yang aku pahamin dari host-host dan pengalaman aku ya. Maksudnya kan kayak aku kan ngerti teman-teman aku bagaimana, jadi aku tahu. Dan kalau kalian mau begitu, caranya kalian cari uang begitu, ya monggo dilanjutkan. Tapi kalau aku sendiri sih no sih. Kalau aku sih mah biasanya kalau di room tuh kayak gini, Kak minta nomor WA dong, nanti aku gift dong ini. Enggak, kataku. Kalau misalkan kamu mau ngasih aku karena Kak ini dong, nanti aku tapi ini ya, tapi kalau kamu ngasih aku karena tapi, mending aku gak usah dikasih kok, kataku. Aku masih bisa makan kok, kataku kayak gitu. Kalau aku sih mah orangnya, kalau buat yang ke hal privat itu aku nggak mau mencampur adukan. Tapi ada beberapa host yang memang begitu, so ini gak usah dibahas ya. Ya jadi terus juga kalian tuh harus punya karakter diri kalian masing-masing. Kalau aku tuh kan memang orangnya kan kayak emang di entertainment tuh agak memang bawel, cewek, lucu. Mungkin beberapa orang terhibur, beberapa orang merasa menganggap aku tuh sebagai adik, keluarga, friendly-nya aku tuh dapat kalau di dunia live streaming, supporternya aku gitu. Nah, setiap host itu tuh punya karakter berbeda, dan setiap host itu punya viewers berbeda. Jadi carilah karakter kalian masing-masing dan konten kalian masing-masing. Buat kalian yang punya bakat nyanyi, singing, bisalah kalian nyanyi gitu kan. Mungkin ada beberapa viewers yang suka sama host yang suaranya bagus gitu kan. Mungkin kalau bakat kalian itu ngelawak, ngelucu dan lain-lain, bisa jadi gitu kan. Jadi carilah, galilah potensi kalian di dunia live streaming. Toh dunia live streaming loh guys ya. Kalian mau kalian suaranya jelek, mau kalian itu nggak jago ini di dunia realnya ya, mau orang lain tuh di dunia real kalian yang sebenarnya kalian tuh kayak aku ya, introvert banget, gak punya temen dan lain-lain, tapi di dunia virtualnya kalian oke, so it's okay, nggak masalah. Toh kalau itu menghasilkan, kenapa tidak kan? Yang penting tetap sesuai dengan jalurnya kalau aku ya. Terus juga tuh biasanya di semua APK itu, sepengetahuan aku itu ada yang namanya fitur PK. PK itu kayak kamu kayak ngadain live terus battle. Nah itu kalian bisa ngadain yang namanya live challenge. Biasanya kalau di Snack terutama ya, banyak viewers yang suka nge-challenge hostnya. Jadi misalkan yang menang nanti dicoret ya, yang menang nanti jungkir balik ya, yang menang apa. Nah itu kalian bikinlah challenge menarik, muka kalian dicoret, dicemongin. Aku tuh sering banget, aku sudah melalui hal-hal yang seperti itu guys. Dicoret, dicemongin, dijadiin pocong, jungkir balik, bahkan itu is okay, no problem. Itu untuk menghibur. Ada hal-hal yang spesial buat kayak gitu, special di challenge ada kayak gitu. Terus juga ini penting, kalau misalkan kalian itu kalau bisa itu punya jam live tayang itu jamnya sama gitu. Contoh misalkan Kinsha Official itu live setiap hari jam 8 malam di Snack Video. Jadi misalkan setiap kalian ada viewers baru masuk atau kalian mau udahin live-nya, jangan lupa bilang kayak gini, oke
Oke teman-teman, aku udahan dulu ya guys, karena aku udah durasi hari ini. Jadi jangan lupa tonton Ginsha Official setiap hari live streaming di Snack Video jam 8 malam. Jam 8 malam ya guys, waktu Indonesia Barat. Aku tunggu loh ya gitu. Setiap hari aja kayak gitu. Jadi viewers kalian, mau dia baru masuk atau dia yang udah lama di room kalian atau yang suka sama kalian bakal tahu, oh Ginsha itu live-nya jam 8 malam, jam tayangnya jam 8 malam. Jadi mereka udah standby jam 8 malam buat nungguin Ginsha Official live. Nah, kesalahan para host itu biasanya tuh live-nya itu tuh kayak nggak teratur gitu loh guys. Jadi kadang live jam 8, kadang jam 10, kadang jam 11, kadang siang, kadang pagi, kadang sore. So, itu menyulitkan viewers kalian buat menemui kalian kembali gitu. Jadi kalau bisa bikinlah live dengan jam tayang yang sama gitu kan. Terus ini juga pesan buat aku, jangan pernah mengungkapkan identitas pribadi ya. Kenapa? Karena menurut aku itu pribadinya kalian, dunia realnya kalian. Real sama virtual itu dua hal yang berbeda loh guys. Jadi kalian harus bisa pintar-pintar menempatkan diri. So ini juga pesan buat aku, pintar-pintarlah cari agensi ya. Karena nih ya, aku kasih info ya. Ini temen aku guys, ini temen aku, dia juga buka agensi, tapi dia bawa kabur gaji host sekitar 23 juta. Dan ini lagi rame banget. Ini terbaru banget ya. Jadi pesan buat aku, hati-hati buat cari agensi, carilah agensi yang terpercaya. Dan buat kalian juga yang percaya sama Ginsha dan mau join, insya Allah kita bimbing sampai bisa, kita temenin gitu kan. Kalau misalkan target kurang, kita bantu gitu kan. Jadi kalian pikir gini, Kak Ginsha kok bisa sih bisa sampai segini segitu? Kalian pikir tuh aku cuman sebulan atau seminggu gitu di dunia live streaming? Aku tuh udah setahun guys di dunia live streaming. So aku tuh pernah jalanin yang namanya live sebulan gak ada gaji. Itu tuh is okay, gak masalah buat aku. Karena orang itu gak ada yang tiba-tiba itu langsung jadi wow, itu gak ada. Menurut aku tuh orang tuh harus proses dulu. Orang yang tiba-tiba wow itu malah tanda kutip guys, entah mereka itu ngejual dirinya atau apa, atau dia punya bucinan, nge-PHP-in atau gimana, atau ada harga yang harus dia bayar gitu kan demi gift yang dia dapetin. Itu tuh teman-teman aku begitu soalnya. So menurut aku lebih baik itu kalian jadi host yang nanti jadi terkenal, jadi banyak viewers. Tapi karena proses guys, proses itu penting. Kalian gak perlu harus berbuat ini berbuat itu, tapi ini istiqomah yang penting tuh. Kayak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu live. Ya Allah, roomku kok sepi ya Allah, gak ada yang nemenin gitu kan. Aduh aku vakum, berhenti, stop sampai di sini. Aku capek banget, tapi setiap hari 2 jam gak ada yang nge-give gitu kan. Aku sebagai host juga ngerasain kayak gitu, capek ya Allah, pinggang aku sakit gitu kan, gak ada yang nge-give, sering banget kayak gitu. Tapi jangan pernah berhenti di titik itu guys, karena di depan sana tuh ada hal sukses yang bakal nunggu kalian. Kenapa? Yang aku pahamin tuh, sebulan kamu live tuh pasti ada aja nanti yang spender nongol tiba-tiba. Ih, nih anak aku lihat ini orangnya ini ya katanya cekatan banget ya live-nya gitu kan, sampai sehari 8 jam, 6 jam gitu kan. So pasti mereka bakal tergerak hatinya dan siapa tahu bakal nge-give kalian dengan gift yang gede. Kan kita nggak tahu rezeki itu adanya datangnya di mana. Dan di dunia live streaming kalau kita nggak live dapat rezekinya di mana gitu kan. So buat kalian, ini aku promosi ya guys ya, yang mau join agensinya aku boleh banget di aplikasi Snack Video, Wish Live ataupun Lucky Live. Aku udah buka, monggo buat kalian yang mau daftar langsung aja hubungin WhatsApp aku. Kalau agak slow respon dikit sorry ya, apalagi di jam pagi sampai siang itu biasanya jam tidurnya aku, karena jam hidupnya aku tuh jam malam sampai jam pagi gitu. Sorry guys, kebalik. Oke, mungkin ini sedikit tips dan tutorial dan beberapa informasi dari aku. Semoga membantu kalian yang udah bertanya ataupun yang belum bertanya. Monggo yang mau join agensi boleh banget buat join. Ini aja ya video dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.